hanya ketika najisnya di bawah, ataukah juga berlaku ketika najisnya di atas? Ternyata wasak bukan dari. Ternyata sakaf itu payon itu atap. Ternyata atap hukumnya sama dengan tempat sholat. Artinya bagaimana? Ketika atap itu qaruba minhu, jaraknya tidak terlalu jauh dengan tubuh kita, dengan badan kita, dengan orang yang sedang sholat, dengan gambaran orang akan dianggap sejajar, mensejajari najis yang ada di atap, maka hukumnya pun sama, yaitu makruh. Omae wong lawas-lawas Pak ya, wonge dukure sak meter 70, omae 20 sampai omae 2 meter. Kan otomatis jarak kepala kita dengan atap kan tidak jauh. Yes. Di atasnya pas ada najis. Gimana hukumnya? Batal? Tidak ada batal, tapi makruh. Karena apa? Karena dengan begitu dekatnya atap dengan tubuh kita, maka akan ada anggapan bahwa tubuh kita, badan kita muhadiyan lin najis urfan, sejajar dengan najis secara urfi, dan itu hukumnya makruh. Karena kemakruhan sejajar dengan najis oleh badan kita itu tidak hanya berlaku ketika najisnya di bawah, juga berlaku ketika najisnya di atas. Wala yajibu ijtinabun najisi fi ghairi shalah wa mahallu fi ghairi tadammuhi bih fi badanin aw thawbin. Terus apakah orang itu wajib membersihkan, wajib menjauhi, menghilangkan najis itu hanya di dalam sholat? Kalau mau sholat kan jelas badannya, bajunya, tempatnya harus suci dari najis. Apakah hukum bersuci dari najis itu hanya berlaku di dalam sholat? Kalau di luar sholat berarti bebas. Masih mau ngoyo-ngoyo ini, ditekling ini, nguyu awake dhewe, apa-apa, enggak sholat aja. Ana wong nguyu pinggir jalan ya, tur nang wit, kacawi, esek, lebone, selerek. Apakah kasus semacam itu dihukumi tidak berdosa, Gus? Apakah memang kewajiban menghilangkan najis itu hanya berlaku dalam sholat saja? Di luar sholat tidak berlaku? Maka jawabannya memang bahwa menghilangkan najis itu hukumnya tidak wajib di luar sholat. Artinya meskipun tidak dihilangkan najisnya di luar sholat, itu hukumnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kecuali bila mana terjadi tadabbuh bin najasah. Kecuali bila mana terjadi tadabbuh bin najasah. Tadabbuh bin najasah itu apa, Gus? Tadabbuh bin najasah itu melumuri badan, melumuri tubuh dengan najis. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya berdosa. Yes. Maka kalau prakteknya tadabbuh bin najasah, karena itu hukumnya haram, maka harus segera dihilangkan. Fahuwa haramun bila hajatin. Tadammuh bin najasah, melumuri badan, melumuri baju dengan najis, itu hukumnya haram tanpa ada hajat. Hukumnya haram tanpa ada hajat. Tak kasih contoh, ya. Tak kasih contoh. Besok ini hari raya Idul Adha. Jagal-jagal, mohon maaf ya, yang jagal-jagal atau yang bantu nyembelih-nyembelih. Kalau kamu habis bantu nyembelih, kena darah, kena najis-najis, lek durung tutup, jenenge durung tutup. Kalau memang belum selesai, namanya belum selesai, ya jangan dihilangkan, belum selesai. Maksudnya, andai kata di badannya ada najis itu ada hajatnya, memang lagi bersih-bersih, Gus saya. Nah pertanyaannya kalau sudah selesai, begitu wis mari, durung dibersihin ya enak turun, paham? Wis mari tutup, sudah selesai. Hajatnya sudah tidak ada. Rokokan mobil. Hahaha. Tangan. Nyembelih kurban. Tapi kalau sudah selesai, lek sing jenenge wis mari, ya wis, wong wis mari. Apa lapo wis mari. Maka kalau sudah selesai, kalau memang sudah tuntas, sudah selesai, maka hukumnya haram untuk berlumuran najis pada badan ataupun pakaian tanpa adanya hajat. Pun. Kemudian wa huwa syar'an mustaqzarun
yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisa fa huwa karausin wa baulin walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Kemudian definisi najis sekarang. Najis itu adalah mustaqdar. Setiap sesuatu yang dianggap menjijikkan. Yes. Najis adalah mustaqdar. Segala sesuatu yang dianggap menjijikkan. Segala sesuatu yang dianggap menjijikkan dan menghalangi kesahan sholat. Dan menghalangi kesahan sholat tanpa ada yang meringankan, itu adalah najis. Ya. Najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan, yang menghalangi kesahan sholat tanpa ada yang meringankan. Itu namanya najis. Najis itu seperti apa? Najis itu seperti karusen wa baulin. Najis itu seperti kotoran ataupun kencing. Kotoran atau kencing. Walau kana min ta'irin. Meskipun kotoran atau kencing itu dari hewan seperti burung. Yes. Meskipun kotoran dan kencing itu dari burung. Wasamakin ataupun dari ikan. Wajarodin ataupun dari belalang. Wa mala nafsalahu sa'ilah ataupun dari hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Artinya apa? Mau hewan apapun, menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, yang namanya kencing dan kotoran itu meskipun dari burung, meskipun dari ikan, meskipun dari belalang, meskipun dari hewan-hewan yang tidak punya darah yang mengalir, itu tetap dihukumi najis. Walau kana au min ma'kulin lahmuhu 'alal ashah. Atau meskipun dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Atau dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Menurut pendapat yang kuat, itu hukum kotoran dan kencingnya tetap najis. Qolal istokhri ustukhri waruyani min a'immatina kamalikin wa ahmadah innahuma tahirani minal ma'kuli. Tapi dawuhnya Imam Ustukhri, dawuhnya Imam Ruyani dari kalangan mazhabnya Imam Syafi'i, selaras dengan pendapatnya Imam Malik, selaras dengan pendapatnya Imam Ahmad. Berarti banyak loh Pak. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambali, mazhabnya Imam Malik Maliki, dan beberapa ulama dalam mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ustukhri, Imam Ruyani, dan imam-imam yang lain mengatakan bahwa innahuma, bahwasannya kotoran dan kencing itu dihukumi tahirani, suci bila mana dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Itu siapa sih ngomong? Pokoknya ngeramuti manuk, bendina pancene penggaweane ngeramuti manuk ae. Wangel Gus. Kok bendina kena telek manuk. Kalau solusi ya, kira-kira sih gak najis. Ikut pendapat innahuma tahirani minal ma'kul. Bahwa kencing dan kotoran itu dihukumi suci dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Termasuk wedhus. Hah? Nyekel telek wedhus. Suci ku suci rapopo. Karepmu suci. Walau rafat au qa'at bahimatun habban. Fa in kana salban fi haitsu law zuri'a nabata famutanajjisun yusal wa. Terakhir, bagaimana dengan praktek-praktek Gus? Kopi luwak, ngerti kopi luwak ya? Kopi luwak itu kopi wongkul, Pak. Dilebokne diuntal, metu panjat wongkul. Kena wetenge luwak itu, dadi metu kopinya luwak. Apakah biji yang keluar dari perutnya hewan, keluar dari jalur belakang, itu dihukumi najis atau tetap suci? Boleh dikonsumsi atau tidak? Pertanyaannya. Karena biji ini sudah masuk ke dalam mulut.
otomatis masuk ke dalam perut, baru kemudian lewat jalur belakang. Apakah ini dihukumi najis ataukah dihukumi suci? Nah ini bagaimana? Lain pun niki pembahasannya lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab.